Anda kembali bersama Shangi. Ada satu pertanyaan, kapankah sembahyang Qingming paling baik dilakukan? Ya. Di Indonesia tadi saya sudah mengatakan tanggal 22 orang sudah berbondong-bondong sampai tanggal hari Qingmingnya stop. Ya, sebetulnya ini ada kesalahan sebetulnya ya, tapi ini sudah menjadi kebiasaan kita di Indonesia. Ya tidak apa-apa lah ya, karena ini ada tradisi ya. Memang tradisi itu tidak mesti harus diikuti 100% ya. Yang betul itu adalah misalnya kalau misalnya di dalam masa duka ya, sebelum Tuinian ya, sebelum masa 1 tahun itu tidak perlu mengunjungi makam leluhur. Kalau sudah genap 1 tahun atau Tuinian ya, genap Tuinian itu biasanya pergi kira-kira 10 hari sebelum hari Qingmingnya. Jadi 10 hari sebelumnya ya, kira-kira kalau Qingmingnya ada tanggal 5 berarti tanggal 25 lah kira-kira begitu ya. Mulai dari tanggal 25 Maret sampai dengan hari Qingmingnya itu. Tahun kedua ya, masa bakti tahun kedua setelah leluhur meninggal ya, anak-anak keturunannya yang mengunjungi makamnya itu harus pada hari H-nya. Jadi tanggal 4-nya atau tanggal 5 atau tanggal 6-nya. Kalau tahun ini ya tanggal 5 ya. Lalu kalau tahun ketiga, bagaimana pula tahun ketiga? Nah, kalau sudah tahun ketiga, yang mengunjungi makam leluhur itu harus hitung dari hari H plus 10 tahun, 10 hari, plus 10 hari ya. Jadi kalau misalnya tahun ini adalah tanggal 5 April, berarti sampai dengan tanggal 15 April. Jadi itu adalah tradisi yang lama yang harus diikuti, itu sesungguhnya seperti itu ya. Kemudian setelah itu bagaimana? Ya setelah itu bebas-bebas saja sesungguhnya ya. Sebetulnya kapanpun kita ingin mengunjungi makam leluhur itu tidak masalah. Kita mau membersihkan tuh tidak masalah juga ya. Itu no problem. Sesungguhnya itu seperti itu ya. Lalu ada satu hal adalah kalau kita mengunjungi makam ya, sebaiknya pada pagi hari, selambat-lambatnya sampai jam 3 sore ya, jangan lewati jam 3 sore baru ke situ ya. Pertanyaannya kenapa ya? Masa sekarang itu semua orang ingin tahu kenapa. Kalau zamannya saya waktu kecil ya, orang tua mengatakan kamu tidak boleh begini, tidak boleh begitu ya, jadi ikut aja ya. Tapi kalau sekarang tuh nggak puas lah. Masih tanya kenapa? Ya kenapa? Oke, jawabannya adalah hari yang disebut siang hari sesungguhnya itu mulai dari jam 3 pagi ya, sampai dengan jam 3 sore. Itu disebut siang hari ya. Siang hari. Jadi matahari mulai terbit ya dari jam 3 pagi, nah, itu disebut jam macan ya, sampai dengan jam 3 sore, nah, itu disebut jam monyet ya. Jam monyet itu matahari sudah mulai tenggelam. Nah, pada waktu siang hari energi positifnya itu masih kuat ya, jadi bagus. Kalau setelah jam 3 sore itu sudah berganti menjadi energi negatif, inci ya, negatif, energi negatif. Kodong kegiatan roh ya, dunia roh itu dia tidak suka di siang hari,
sukanya di malam hari. So, setelah jam 3 sore ya, mereka agak sudah bebas ya, akan keluar dari rumah, keluar dari makan mereka ya. Ada orang-orang tertentu yang sensitif. Ya. Tidak semua orang sih ya. Ada orang kalau ketemu arwah, nabrak arwah nggak apa-apa. Ada yang cuma lihat aja itu sudah sakit ya. Ada itu orang yang sensitif. Jadi untuk menghindari terjadinya sesuatu, misalnya kerasukan dan lain-lain ya. Bagi orang-orang tertentu yang lebih sensitif. Ya. Sesungguhnya orang yang nggak sensitif nggak apa-apa sih ya, mau pergi malam hari silakan ya. Ya, tetapi kalau kita untuk amannya ya kita hindari sesudah jam 3 ya. Sesudah jam 3 sore dihindari mengunjungi makam ya. Lalu ada lagi yang misalnya tidak dikubur di tanah ya kan, tetapi dibakar misalnya. Setelah dibakar ya, lalu ada dua cara untuk membenahi sisa-sisa pembakaran. Ada yang langsung buang semua ke laut, dilarung ke laut ya. Jadi terbebas sama sekali anak-anak cucu tuh nggak usah tahu apa-apa. Ini lagi tren pada masa sekarang ini. Ya, dulu orang tidak melakukan hal begitu ya. Hal kedua adalah mereka mengambil sedikit dari sisa pembakaran, masuk ke dalam guci, kemudian disemayamkan ke sebuah misalnya tempat yang menyediakan jasa untuk meletakkan sisa-sisa tulang misalnya ya, atau tempat peletakan guci, tempat bersemayam guci-guci ya. Nah, tempat-tempat itu biasanya pada umumnya dikelola oleh suatu yayasan atau bahkan dikelola oleh wihara, kelenteng ya, dan badan agama yang lain, Taois juga ada ya, dan lain-lain. Nah, biasanya mereka ada peraturannya ya. Jadi sepanjang mengikuti peraturan yang telah digarisbawahi oleh tempat persemayaman ya, maka itu sudah boleh ya, itu aman ya. Biasanya ya memang kita masih mengunjungi untuk sekedar bersembahyang ya. Problem yang terjadi khususnya di Indonesia ya, khususnya di kota-kota besar, terutama di Jakarta ya, ada problem bahwa ada agama tertentu yang tidak memperbolehkan keturunannya untuk mengunjungi atau bersembahyang kepada orang yang telah menjadi orang tua yang telah menjadi almarhum ya. Lalu itu bagaimana? Jadi hal seperti itu menyangkut keyakinan masing-masing orang. Kemudian juga kita menghormati agama ya. Jadi saya tidak berkomentar lebih lanjut ya. Tetapi ada satu cara baiknya mungkin adalah diperabukan, dibakar, kemudian abunya lalu dititipkan kepada yayasan dan kita serahkan yayasan untuk mengelolanya. Ya mungkin masih antara keturunannya atau kerabatnya sesekali bisa mengunjungi dan membayanginya. Ya, ada yang tidak mau pusing ya sudahlah. Kalau saya sudah tidak ada dilarungkan saja, ya. Tapi kalau sebagai keturunan ya yang selama beribu-ribu tahun memegang kebiasaan bakti, alangkah baiknya disimpan sisa daripada pembakaran tersebut. Ya itu hanya anjuran sesungguhnya ya.
Nah, ada juga yang misalnya ada pemakaman modern, ya. Di Jakarta ada beberapa pemakaman modern. Kita tidak perlu menyebutkan namanya, dan Anda semua juga udah tahu ya. Uh, jadi pemakaman modern itu sudah dikelola sedemikian rupa sehingga dia ada semacam dana penggeloraan yang dibayarkan sewaktu menguburkan jasad leluhur, ya, mulai menguburkan. Dana itu dikelola oleh yayasannya, oleh PT-nya, ya. Kemudian digunakan untuk pemeliharaan makam, ya, sehingga makam itu tidak seperti makam umum, ya, yang kalau kita eh, pergi ke jauh, ya, atau misalnya sekarang COVID nih, ya, udah selama 2 tahun tidak ke makam. Begitu ke makam kita udah kehilangan arah. Makamnya di mana? Soalnya rumput semua, rumput liar, ya, udah ketutup-tutup sama rumput. Makamnya hilang, udah, ya. Jadi kalau di pemakaman yang modern, tidak terjadi hal seperti itu karena pengelolanya bertanggung jawab untuk mengelola, ya, sekalipun tidak ada yang datang untuk apa namanya, sembahyang cengbeng misalnya, ya. Lalu ada satu lelucon, ya, yang sebetulnya sekarang sudah menjadi kenyataan karena memang sudah ada yang melaksanakan hal itu, ya. Misalnya anak cucunya tinggal jauh sekali, ya, di Belanda, di Amerika, di mana yang jauh-jauh banget, ya. Untuk pulang setiap tahun cengbeng, ya, mereka ada yang terikat kerja atau hal-hal lain tidak bisa pulang misalnya, ya. Nah, mereka itu bisa berhubungan dengan internet, ya. Jadi memakai jasa pengelola, ya, untuk meletakkan kamera, ya, dan menyiapkan sajian, ya, meletakkan sajian. Jadi eh, disembayang dari layar komputer secara online. Ada yang sudah melakukan hal itu, ya. Jadi apakah Anda juga akan melakukan itu? Ya, terserah, ya. Apakah itu uh, sah? Ya, kita nggak berani mengatakan apa-apa, tapi setidak-tidaknya Anda memiliki hati, memiliki niat untuk berbakti, itu sudah pasti, ya. Jadi seiring berkembangnya zaman, ya, jadi banyak sekali, ya, hal-hal yang sudah berubah, ya. Apabila mengunjungi makam, ketahuan di makam itu ada retak-retak atau entah kesenggol mana, kesenggol siapa, tahu-taunya ada satu sudut yang rontok misalnya, itu harus diperbaiki, ya, harus diperbaiki karena akan berdampak pada anak cucunya. Karena kalau seorang yang ngerti, ya, orang yang ngerti Hong Shui makam, ya, hanya dengan melihat makamnya, ya, dia sudah bisa tahu, ya, ini keturunan yang keberapa, ada sakit apa. Nah, dari mana? Dari letakan, dari kurang sudut, dari berubah warna, dari apa, itu bisa diketahui hal sampai sedetil itu, ya. Jadi kalau memang ada hal seperti itu, ya, perlu diperbaiki, ya. Jadi ya ada bagusnya setiap tahun atau menjelang 2 tahun 3 tahun sekali, ya, dicat kembali, ya, diperbaiki kembali supaya nampak bagus, nampak bersih, ya. Jadi ya eh, lebih kurang seperti itu, ya. Oh ya, satu hal lagi adalah bahwa kalau kita pergi mengunjungi makam leluhur, ya, kalau di pemakaman umum yang tidak terurus, ya, itu biasanya pada banget, pada banget. Bahkan jalan setapak pun susah didapat, ya. Nah, itu biasanya akan melewati atau melangkai, ya, melangkai makam keluarga orang lain. Kalau hal itu terpaksa harus dilakukan, maka kita perlu permisi, ya, permisi numpang lewat, ya. Ah, kalau misalnya tidak terpaksa, ya jangan
melakukan hal itu ya. Kemudian juga jangan bercanda gurau ya di makam misalnya ya. Ah, jadi biasanya kalau anak-anak muda itu suka bergurau ya, bergurau. Oh, nanti kalau lu udah tidur di sini gua kasih apa namanya beli dari Starbucks, gua kasih yang termahal segala macam. Ah, jangan bergurau seperti itu. Tak ada manfaatnya ya. Ah, dan hanya akan menimbulkan ketakutan atau semacam apa gundah di hati saja ya. Ah, oke. Jadi kita sampai di sini, sampai di kesempatan lain dengan judul yang lain ya. Bye bye.